semuanya, perkenalkan nama saya Novarida Hansreke dengan NIM 2203040044. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya mengenai teori politik modern. Baik, kita langsung saja ke dalam penjelasannya. Teori politik modern. Teori politik modern di sini merupakan pemikiran baru mengenai politik itu sendiri. Dan teori politik modern sering disebut sebagai teori terbuka atau teori analisa sistem. Hal ini disebabkan karena teori politik modern dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada dengan perkembangan zaman yang terjadi pada masa modern ini. Dan teori politik modern disebut teori analisa sistem karena dapat menciptakan pemikiran baru dari pemikiran lama atau pemikiran sebelumnya, di mana akan mengembangkan pemikiran lama mengenai politik itu sendiri yang masih relevan dengan zaman modern ini, dan meninggalkan pemikiran yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, lalu menggantikannya dengan pemikiran politik yang lebih relevan dengan masa modern ini. Salah satu ahli yang menyumbangkan pemikiran modernnya yakni John Locke. John Locke di sini mengemukakan pendapatnya tentang konsep negara, terkhususnya kekuasaan negara, di mana menurut John Locke kekuasaan negara pada hakikatnya dibentuk untuk menjaga keamanan atau menjaga hak-hak kepemilikan dari individu-individu yang ada di dalam negara itu sendiri, di mana hak-hak ini harus dilepaskan dari kekuasaan negara. Jadi menurut John Locke, hak-hak setiap individu itu tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan yang dimiliki oleh negara itu sendiri, karena hak-hak setiap individu itu adalah hak-hak alamiah yang sudah ada bahkan sebelum setiap individu itu dilahirkan ke dunia. Selanjutnya menurut John Locke, karena prinsip kekuasaan tersebut, maka ia menyatakan bahwa kekuasaan negara adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintahan dari negara itu sendiri, sehingga kekuasaan itu harus dibatasi. Itulah mengapa John Locke membagi kekuasaan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, eksekutif, di mana eksekutif ini bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan juga mengadili. Yang kedua, legislatif, di mana legislatif bertugas untuk membuat undang-undang atau membuat suatu peraturan. Yang ketiga, federatif, di mana bertugas untuk menjaga keamanan negara. Keamanan negara di sini dalam hubungan luar negeri. Dan dari pembagian kekuasaan, ketiga pembagian kekuasaan tersebut menurut John Locke ternyata dibantah oleh Trias Politica Montesquieu, di mana Montesquieu menyatakan bahwa pembagian kekuasaan itu terdiri dari 3 juga, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Karena menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif yang dikemukakan oleh John Locke untuk bertugas untuk membuat melaksanakan undang-undang dan mengadili itu harus dipisahkan, sehingga Montesquieu memisahkan yang bertugas untuk mengadili itu adalah badan yudikatif. Sekian penjelasan saya mengenai teori politik modern. Kesimpulannya di sini ialah teori politik modern merupakan pemahaman baru atau pemikiran baru mengenai politik itu sendiri, yang pemikiran tersebut kemudian diterapkan dan digunakan dalam kehidupan politik di zaman modern atau di zaman sekarang ini. Dan para ahli yang mengemukakan pemikiran politik pada zaman modern ini, kemudian pemikiran-pemikirannya juga digunakan untuk membentuk suatu negara atau untuk menjalankan pemerintahan negara atau kebijakan politik yang terjadi pada masa sekarang. Demikian penjelasan saya mengenai teori politik modern. Terima kasih.